Hello friends, it's Miss Rizka again. Okay, our IPS topic today is about jenis-jenis usaha ekonomi. Before I explain it to you, please open your Bupena book, page 38 and 43. Okay? Well, in short, there are two kinds of jenis usaha ekonomi. Jenis usaha ekonomi di Indonesia. There are two types. The first one is jenis usaha perseorangan. And then the second one is jenis usaha kelompok. For this, you can see on page 38. And then for jenis usaha kelompok, you can see on page 43. But I will explain about it. Jenis usaha perseorangan adalah jenis-jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, yang mana dalam melakukannya masyarakat bisa melakukannya sendiri atau mereka membutuhkan bantuan dari orang lain, misalnya karyawannya atau driver atau mungkin nanny atau something, tapi mereka mengandalkan modal dari diri sendiri. Misalnya usaha pertanian. Usaha pertanian dikelola sendiri, sehingga biasanya petani membeli sawah sendiri, lalu membeli bibit sendiri, membeli pupuk sendiri, semua modal ditanggung sendiri. Namun bisa jadi para petani ini memiliki buruh tani. Apa itu buruh tani? Buruh tani adalah orang-orang yang mengerjakan lahan orang lain lalu dibayar oleh si pemilik lahan. Nah, pemilik lahan ini juga petani, friends. Tetapi dia memberi gaji atau upah kepada orang-orang yang bekerja di lahan dia. Kenapa ada orang yang bekerja di lahan orang lain? Karena tidak semua orang memiliki lahan pertanian. Oke. Yang kedua adalah usaha perdagangan. Di dalamnya, misalnya orang memiliki warung, toko, supermarket, dan lain-lain. Nah, usaha perdagangan ini modalnya juga milik satu orang, dikelola oleh satu orang. Walaupun pada perjalanannya dalam usaha perdagangan orang-orang memiliki karyawan, tetapi usaha perdagangan tetap digolongkan sebagai jenis usaha ekonomi perseorangan. Lalu yang ketiga adalah usaha jasa. Usaha jasa ini macamnya banyak. Misalnya bengkel, salon, lalu guru les privat, nah dan lain-lain. Penjahit juga. Jadi mereka itu membeli hal-hal yang sebagai modalnya. Misalnya bengkel, mereka harus punya tempat, punya mesin, punya kompresor dan lain-lain. Namun yang dijual bukan barangnya, tetapi jasanya. Nah, pengadaan modal, yaitu alat-alat yang mereka gunakan, di-handle oleh satu orang, yaitu pemilik usaha. Misalnya juga penjahit, dia harus memiliki mesin jahit, dia harus menyediakan benang dengan berbagai macam warna, dia harus punya kain yang banyak, dan lain-lain. Tetapi penjahit ini bekerja dengan modal sendiri. Oke, kemudian yang terakhir adalah industri perseorangan. Biasanya industri perseorangan ini adalah industri rumahan. Apa itu industri rumahan? Misalnya nih, orang tua kalian memiliki usaha membuat sarung anak-anak. Nah, para penjahitnya itu ada di rumah atau mungkin di garasi, usahanya kecil-kecilan, tidak di pabrik. Itu namanya usaha perseorangan.
Di daerah asal saya, yaitu di Jepara, banyak sekali industri perseorangan yang ada di sana. Kebanyakan orang Jepara, masyarakat Jepara, mereka memiliki industri mebel, yaitu mereka membuat barang-barang mebel, misalnya lemari, kursi, meja, dan lain-lain dari kayu, tetapi mereka membuatnya di rumah. Itu namanya industri perseorangan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa tulis di komen atau WhatsApp ke Miss Rizka ke nomor yang biasanya. Nah, sekarang kita bahas yang halaman 43, yaitu jenis usaha kelompok. Jenis usaha kelompok ada berbagai macam. Misalnya BUMN. BUMN ini apa? BUMN adalah badan usaha milik negara. Nah, badan usaha ini modalnya berasal dari negara. Namun, karyawan BUMN bukan karyawannya negara. Mengerti? Contohnya apa? Misalnya PLN, Garuda Indonesia, lalu Pertamina, dan lain-lain. Yang kedua adalah firma. Firma ini didirikan oleh 2 orang atau lebih. Biasanya yang mendirikan firma adalah orang-orang yang sudah saling mengenal, entah itu keluarga atau teman dekat. Nah, biasanya firma ini modalnya ditanggung bersama, sehingga tanggung jawab firma juga ditanggung bersama. Sehingga kalau firmanya sukses dan punya surplus atau laba atau keuntungannya akan di-share secara adil kepada semua yang menanggung modal. Kemudian yang ketiga adalah CV atau persekutuan komanditer. CV ini berbeda dengan firma, karena jika firma, misalnya kita butuh modal 100 juta, ada 2 orang yang ingin mendirikan firma, bisa saja 2 orang itu memberi uang 50 juta dan 50 juta dan mereka sama-sama aktif. Namun jika CV, ada yang namanya anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif itu apa? Anggota aktif biasanya memberi modal lebih sedikit daripada anggota pasif, namun dia aktif dalam mengelola perusahaan ini. Jika anggota pasif, mereka biasanya hanya memberi modal banyak, namun pada prakteknya mereka tidak terlalu aktif dalam mengelola CV. Anggota aktif dan anggota pasif hanya dimiliki oleh CV saja. Next, ini adalah perseroan terbatas, PT. PT ini modalnya didapatkan dari penjualan saham, sehingga semakin banyak orang yang membeli saham, semakin banyak keuntungan yang dimilikinya. Yang terakhir adalah koperasi. As we know friends, koperasi ini usaha kelompok yang dikelola atas asas kekeluargaan, sehingga koperasi ini berdasarkan Pancasila. Nah, keuntungan yang didapatkan oleh koperasi akan dikembalikan lagi ke anggota-anggotanya, sehingga tidak ada yang merasa keberatan. Biasanya orang ikut koperasi karena mereka saling membutuhkan dan ingin saling membantu dengan anggota yang lain. Contohnya adalah KUD, Koperasi Unit Desa, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Sekolah, dan lain-lain. Well, until now, is there any question? Jika kalian memiliki pertanyaan, silakan ditulis di kolom komen. Oke, sekian penjelasan dari Miss Rizka. Kalian bisa baca bukunya dan nanti kerjakan kuisnya. Bye.